kembali lagi dengan saya. Pertama kali sih aku jadi host di podcast. Kembali lagi di podcast Permata Podcast dengan saya Sari Buru Bukit dan saya Sandri Ekel Ginting. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah Sandri. Tepuk tangan dulu semuanya, Sandri. Selamat datang Tumben Sandri. ya jadi narasumber ya. Iya dong. Oke Sandri, apa kabar? Baik kak. Aduh, manis Kak banget. Sari apa kabar kak? Baik. San. Jadi, memang kalau udah di depan mic itu suaraku jadi lembut gitu Oh loh. iya, kamu jadi song leader minggu ini? Nah minggu ini kebetulan nggak tahu sih minggu ini Switcher. kapan dia nggak tahu kita ya. Oke, San, mau nanya dong. Nanya apa tuh kak? Kamu kuliah di mana? Terus kamu di Permata ini, kamu pengurus bukan? Pengurus. Jadi apa sih? Jadi yang mana dulu ku jawab? Oke, Kuliah kuliah apa? dulu dong. Jadi aku udah lulus kuliah di tahun lalu dari Institut Teknologi Bandung ya. Wow. Yang deket lah. Oke. Jadi udah lulus tahun lalu, sekarang lagi sibuk nyari kerja dan ngerjain apa yang bisa dikerjain lah. Gitu. Jadi ya apa yang bisa dikerjain dilakuin gitu-gitu aja sih kak sebenarnya. Berarti Gitu. kamu lagi mencari pekerjaan ya saat ini. Kerjaan. Berarti kamu lulus di angkatan corona ya San ya? Disebutnya ya angkatan Kalau corona orang-orang gitu. bilang angkatan corona sih karena sidangnya online, wisudanya juga online gitu ya kan. Tapi tidak mengurangi sukacita kan? Ya kalau tidak mengurangi sukacita juga dibilang ada mungkin sedikit yang kurang gitu. Karena ibaratnya dulu masuk ITB tuh yang pertama kali kubayangkan adalah wisudanya gitu. Karena aku sering lihat di YouTube, oh wisuda ITB tuh kayak gini, seru gimana. Arak-arakannya tuh bukan sih? Arak-arakannya tuh seru gitu kan. Kayak aku mikirnya satu hal yang paling kunantikan gitu kan. Itu gitu momennya gitu. Cuman nggak bisa ku rasain, hanya ngerasain sebagai panitia saja gitu kan. Ngerasain capeknya, nggak ngerasain gimana nikmatnya yang menjadi orang yang di tengah yang disorot gitu. Nggak ada arak-arakan online San? Ada sih kemarin arak-arakan online dari pakai aplikasi gitu sih. Serius? Iya serius ada. Jadi lucu sih, cuman jadi kepikiran bahwa orang-orang tetap meskipun kita di kondisi kayak gini ada aja caranya gitu. Tuhan tuh kayak ibaratnya punya cara untuk tetap menyenangkan anaknya gitu. Aduh. Ya mungkin kamu pengennya arak-arakan ya Tuhan kasih arak-arakannya ya online gitu. Berarti nanti doa yang lengkap biasanya Tuhan Iya, arak-arakannya offline gitu Iya, ya. mungkin doanya sih mungkin ya kurang lengkap ya. Pertanyaan kedua jawab dong San. Oh iya. Pengurus Permata jadi apa? Pengurus Permata ya. Jadi aku pengurus Permata sih. Kok ada jeda cerita sih ini? ya. Cerita Oke. lucu gitu. Maksudnya jadi waktu regenerasi 2 tahun lalu ya. 2 tahun regenerasi 2 tahun lalu tuh ada beberapa kali ditunjuk gitulah untuk maju 1-2 kayaknya. Karena memang dari awal udah niat memang enggak gitu. Karena udah mikir bakalan mau lulus terus pasti bakalan sibuk gimana gitu kan. Mikirnya bakalan enggak gitu. Di regenerasi itu memang tercapai enggak gitu kak. Dan setelah terpilih lah Pas acara itu acara regenerasinya itu memang enggak berarti gitu, iya kayak mikirnya oh berarti memang Tuhan tuh nggak pakai lagi aku di Permata mungkin untuk saat ini di pengurus gitu kan. Tapi dalam beberapa minggu setelah itu di acara PA atau apa gitu ya, beberapa teman pengurus yang terpilih kemarin sebelum dilantik, ajak ngobrol gitu. Cuman kayak udah feeling gitu loh, kayak udah feeling ini pasti ngarahnya ke sana nih gitu. Udah feeling gitu karena kayak ngerasa setelah selesai regenerasi itu kayak ada yang kosong gitu, kayak mikirnya oh setelah ini aku ke gereja cuman sebagai penikmat pelayanan dan juga orang yang akan melayani orang banyak gitu di belakang sebagai soundman gitu kan. Dulu ya gitu mikirnya. Nah, akhirnya diajak ngobrol sama beberapa orang di beberapa pengurus gitu yang sudah terpilih, diajak ngobrol, terus ditawarin lah sebagai anggota di bidang. Sebenarnya dia nyuruh, sebenarnya mereka bilang kamu nyamannya di bidang apa gitu kan.
Nah aku pikirin dulu ya kak gitu. Nah lucu lah pokoknya. Akhirnya pulang dari tempat itu mikir, merenungkan, bawa doa gitu kan. Besoknya tanpa ditanya sama mereka aku langsung bilang, kak aku mau join sama kalian, Jadi mau gabung ke pengurusan gitu. langsung mendapatkan jawaban doa gitu. Iya kayak gitu, kayak merasa kayak iya mungkin kayak sebenarnya waktu regenerasi itu mungkin ngerasanya kayak Tuhan sebenarnya pengen gitu. Cuman mungkin kayak akunya aja mungkin gitu ya. Kayak merasa bahwa aku belum siap, belum apa gitu. Tapi ketika aku tanya lebih lanjut gitu ke Tuhan ya dia kasih jawaban bahwa ya kamu di Permata dulu gitu. Kamu di Permata pelayanan, melayani orang banyak, ya talentamu masih digunakan gitu kan. Terus waktu milih jadi mau masuk ke keanggotaan apa, karena sebelumnya keuangan di sektor kan, sebelumnya aku pengurus sektor MRHP. Nah sebelumnya pengurus sektor MRHP keuangan, dan kebetulan di Runggun yang naik waktu itu partnerku di MRHP Mira sebagai kabid keuangan. Nah waktu di sektor dia sebagai sekretaris keuanganku. Nah waktu di Runggun berputar dia sebagai ketua, aku sebagai anggota keuangan gitu sih. Oke, berarti teman-teman Sandri ini jadi bidang keuangan. Gitu ya. Bareng Mira dan Sri Karina. Sri Karina. Mira, Sri Karina berarti bertiga ya. Bertiga. Nah, San, kan bidang keuangannya berarti kita nyari uang ya. Kasarnya kita nyari uang nih. Benar. Buat kegiatan Permata, buat apapun yang akan dilakukan Permata. Apa aja sih yang udah kalian lakukan untuk mencari uang selama ini? Offline atau online sih? Offline, maksudnya setelah online corona ini. Sebenarnya waktu offline masih kepikiran sih, maksudnya kepikiran kita adain bazar, kita adain yang paling fokus utama sih bazar ya. Bazar. Ada bazar yang terjadwal dan ada bazar yang tidak terjadwal. Oh iya, biasanya dijatah ya? Iya, kalau yang bazar. jatah kan. Kalau jatah yang bazar terjadwal itu biasanya kita di gereja. Nah, itu beberapa kali kita lakuin. Terus ada bazar yang tidak terjadwal tuh, misalnya kita ada kegiatan dari gereja yang ibadahnya di tempat lain, di gedung lain gitu. Nah kita buka kedai ataupun warung-warung kecil-kecilan lah di situ. Nah terus sesudah malahan sesudah pandemi kita coba jualan online, yang jual kaos yang masih ada dari periode-periode sebelumnya, Kaos acara ya, Permata. kaos yang udah didesain sebelum-sebelumnya. Terus kita jual tote bag juga. Nah itu beberapa memang bisa terjual gitu. Nah cuman untuk di keuangan sih cuman sebatas itu sih kak gitu. Maksudnya kayak kadang mikir di masa pandemi ini orang-orang aja masih kayak kesusahan gitu nyari uang untuk makannya sendiri gitu kan, untuk dirinya sendiri masih kesusahan gitu. Mungkin gak sih mereka buat beli sesuatu yang dijual sama Permata gitu. Akhirnya kadang kita mikirnya ke arah situ gitu. Terus akhirnya ya kita coba yang mungkin kalau teman-teman nonton di podcastnya Cindy yang beberapa waktu lalu, nah ya akhirnya kita coba untuk fokus beberapa acara gitu ya, nggak fokus di bidang masing-masing gitu loh. Nah coba untuk sebenarnya kita di masa pandemi ini bisanya apa sih gitu sih kak. Jadi ya itu yang kita maksimalin gitu. Jadi memang ya keuangan jatuhnya cuman fokus ya, tidak menghabiskan uang tidak banyak. menghabiskan uang banyak, ataupun ya coba cari solusi nih gimana perputaran uangnya gitu, kerja sama bendahara gitu sih. Yang penting ya uangnya masih tetap terjaga gitu. Iya, soalnya orang lagi susah nyari uang, terus kita minta-minta uang lagi. Benar, ya itu sebenarnya yang itu hal-hal yang kayak gitu, karena sebelum pandemi kayak ngerasa kita keuangan kita tuh lancar gitu loh. Kayak iya. kita bisa bazar ke rumah-rumah, ke orang tua. Nyanyi masih nggak sih? Nyanyi di kebaktian gitu ya? Kebaktian, ataupun kita bikin bazar-bazar ke minta donatur, ataupun kita jual sesuatu ke kakak abang alumni gitu.
Nah pada saat Masih sebelum enak pandemi mintanya. masih enak gitu. Tapi waktu ketika masa pandemi, apalagi di awal-awal tuh kayak ngelihat banyak juga nih teman-teman kita yang permata, bahkan Yang kakak butuh abang alumni bantuan yang juga ya. butuh bantuan gitu. Bahkan ada juga yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian tuh banyak gitu sih. Makanya ya kita coba atur strategi lah, apa yang ada di kita itu yang kita manfaatin gitu. Jadi sekarang pengurus Permata menjalankan program yang sudah dibuat waktu itu, tapi nggak melebar kemana-mana ya. Jadi kayak apa namanya, yang intinya aja gitu ya, kayak PA yang gitu. Benar. Nah kan, jadi kan selama pandemi ini nih San, ada yang pergi ke, nggak bukan pergi, ada yang pulang ke Kabanjahe, ada yang pulang ke Jakarta juga ya, teman-teman pengurus yang lainnya. Nah, yang ku tahu tuh kalian hanya beberapa kan yang ada di Bandung, yang stay di Bandung. Iya, stay di Kayak Bandung. Cindy kan memang di Jakarta, Ripka juga ya. Iya. Cindy rumahnya di Bandung. Oh, ini rumahnya di Bandung. Iya juga, Iya cariin. kan kita bilang tadi yang ada di Bandung. Iya kan ada di Bandung. Benar. Ripka, Ripka, terus aku. terus Jadi kalau Evan kan pulang pergi lah ya. memang dari awal pandemi sampai sekarang lah ya, sampai menjelang akhir periode kepengurusan kita tuh yang paling sering stay di Bandung tuh Kak Ripka, Cindy, aku gitu. Kayak Kak Ripka emang dia kerjanya di Kerja di Bandung. Bandung. Cindy rumahnya di Bandung, dan aku ya memang Hati Indu di Bandung ya. mungkin ya hatiku di Bandung gitu ya, maksudnya lebih senang aja gitu kayak teman-teman ada di Bandung gitu kan. Terus masih pengen nyari-nyari kerjaan tuh dari lebih enak dari Bandung atau dari Jakarta gitu kan. Terus beberapa waktu itu kayak Elkris gitu, dia sebelum sebelum punya kerjaan tetap di Jakarta, Di Bandung dia juga. di Bandung juga sering bolak-balik dulu. Terus kayak ada Agnes Ode dulu sempat di Bandung, terus sekarang udah nggak di Bandung lagi. Terus ada Mira juga sempat di Bandung, itu sampai tahun baru kalau nggak salah. Dia sampai tahun baru masih di Bandung. Setelah itu cabut. Terus kayak yang beberapa kayak Kak Priska juga, dia juga sempat di Bandung. Nah memang yang paling stay itu ya cuman bertiga gitu. Kayak Bang Evan juga sebagai ketua ya lebih sering, kalau aku bilangnya lebih sering remote lah gitu. Dia ngontrol kita tuh lebih sering dari luar gitu, karena memang yang kita tahu kan dari awal kepengurusan juga Bang Evan tuh udah kerjanya itu memang proyekannya keluar gitu kan, gitu sih Kak. Nah kan tadi kan bilang tuh yang di Bandung hanya beberapa kan San. Terus dan yang ku tahu tuh sebagian besar acara kami yang handle kalau kulihat. Dan memang kenyataannya seperti itu kan. Nah gimana sih perasaan lu San di saat yang lainnya tuh dari jarak jauh, terus kamu di sini berjuang hanya dengan beberapa teman-teman lu, karena aku tahu sih rasanya capeknya dan bingungnya, karena kamu tadi bilang bidang keuangan dan harus mengurusi istilahnya PA itu adalah bidang pembinaan gitu. Itu kayak gimana sih? Kalau misalnya kita bilang Jangan nangis ya. Gak nangis dong. Kalau misalnya kita bilang merekanya hanya bisa online ya, kita juga nggak bisa ini ya, maksudnya kita juga nggak bisa protes ataupun maksain mereka gitu. Mungkin ada hal yang mereka harus kerjain di sana gitu. Mungkin memang merekanya disuruh orang tua harus deket gitu kan, apalagi di masa pandemi ini. Kayak misalnya kayak aku juga, orang tua sebenarnya khawatir gitu kalau aku di luar gitu, jauh dari mereka. Bahkan mereka bingkirnya bilang kami lebih baik ngelihat kamu di sini, mau sakit atau enggak lebih enak ngelihatnya di sini dibandingkan kamu jauh di sana. Kami nggak tahu keadaan lu, kecuali kamu lapor, kecuali kamu kasih tahu gitu kan. Nah mungkin ada orang-orang yang kayak teman-teman kita yang pengurus yang cabut gitu, yang pulang kampung, yang ngerasain kayak gitu. Jadi ya orang tua juga nggak pengen mereka jauh gitu kan. Nah jadi yang hal-hal kayak gitu nggak bisa aku paksain juga sih. Ya memang tadi yang kayak Kak Sari bilang, sebagian besar bukan aku sendiri sih yang ngerjain. Yang tadi yang di Bandung masih ada lah gitu, memiliki peran. Cuman memang kalau di hari H lebih sering kelihatan kayaknya aku gitu kan. Nah apa ya, kadang mikirnya capek sih gitu. Memang kalau orang bilang capek ya capek gitu, yang kayak apa ya, bayangin gitu
pengurus 12 gitu kan. Kita pengurus segitu, tapi yang hadir fisiknya cuma 1 atau 2-3 orang gitu yang hadir biasa gitu. Dan semua orang akan semua bertanya, orang akan bertanya ke yang kita hadir itu yang kan, hadir iya. gitu. Bahkan kadang yang hadir pun kayak kita yang hadir pun belum sepaham gitu. Sebenarnya Maunya apa sih, gitu. maunya apa sih gitu kan. Kadang punya visi misi yang berbeda pada saat hari H tersebut gitu kan. Kadang capek aja gitu. Mungkin semua orang tertuju ke kita gitu yang hadir di situ gitu. Cuman ya mikirnya ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin memang untuk sekarang yang bisa ya cuman beberapa orang itu gitu. Ya kadang capeknya ya udahlah jadiin berkat aja lah gitu, kayak mikirnya apa ya, Tuhan tuh nggak akan pernah tinggal diam gitu. Tuhan tuh nggak akan pernah biarin anaknya jalan sendiri gitu. Ya mungkin sekarang aku capek, mungkin Cindy, Kak Ripka atau Bang Evan mungkin yang saat ini masih di Bandung yang ngerasain capek gitu ketika hanya beberapa orang ini yang bisa ngehandle kegiatan Permata di Bandung gitu. Tapi ya udah gitu, kayak aku nggak pengen ambil pusing ngurusin omongan orang gitu loh Kak. Mungkin beberapa orang mungkin ngerasa kayak wah ini sebenarnya si Sandri jadi apa sih di pengurus gitu, kayak semua Sandri ini apa diurusin. sih, Iya gitu. Sandri tuh Job desk-nya apa job sih desk-nya dia? apa sih Bidang gitu. apa sih dia? Bidang apa gitu, mungkin banyak yang kayak gitu gitu kan, kok jadi semua apa-apa Sandri gitu kan. Nah tapi mikirnya ya udahlah gitu, bodoh ya, kalau kita bilang bodoh amat ya bodoh amat gitu, orang-orang ngomong apa gitu. Mereka juga belum tahu kan sebenarnya kita juga ada koordinasi lah, kita bilang di dalam kepengurusan tuh nggak akan lepas semua aku yang ngurus sampai kebentuk gitu, nggak gitu juga sebenarnya. Cuman tetap ada koordinasi kita gitu, tetap kayak Bang Evan sebagai ketua juga tetap Koordinasi jarak jauh iya ya? jarak jauh gitu, ngekontrol gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang orang-orang nggak lihat sebenarnya kan gitu. Jadi aku mikirnya ya nggak apa-apa gitu, mungkin sekarang yang kelihatan mungkin aku doang gitu, tapi ya teman-teman yang di belakangku juga sebenarnya ngebantu gitu sih. Berarti salah satu buat mempertahankan semangat tadi kayak dukungan Evan gitu ya. Bener. Terus tadi kamu bilang kamu berarti berdoa gitu sama Tuhan ya, nyerahin ke Tuhan. Ya udah deh, terserah doa aja dulu, aku capek dulu deh gitu saat ini. Betul Aku babak belur dulu deh gitu ya. Tapi kamu ikhlaskan jalannya San. Ikhlas sih, Ikhlas. maksudnya gini sih Kak, apa ya, kayak aku mikirnya pernah gitu ya terlintas gitu kan, ya Tuhan aku capek gitu Ya. maksudnya Normal, tiap, manusia normal pasti gitu capek, kan, ya. normal kita tiap mungkin waktu awal-awal pandemi apalagi gitu kan, awal-awal tahun lalu tuh kayak hampir sering nginep di gereja. Baik ngurusin Permata ataupun ngurusin tim apa ibadah gereja gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu kan, tapi sampai sempat mungkin ada beberapa sharing ke teman-teman yang ngerasain hal yang sama kayak aku, ngerasa jenuh nggak sih gitu, jenuh nggak gitu. Tapi jenuh memang pada saat itu gitu, bilang ke Tuhan juga, Tuhan jenuh gitu loh, kayak kapan sih berakhir gitu, kayak terlintas ya gitu, kapan sih berakhir pandemi ini gitu, Kapan sih sih teman-temanku datang teman-temanku lagi? datang lagi gitu, kadang ngerasa gitu. Tapi kayak mungkin ngerasain juga kayak teman-temanku udah kerja gitu kan, teman-temanku udah punya kerjaan, mungkin ada beberapa yang belum kerja, kayak aku juga belum kerja gitu, teman-temanku udah kerja gitu, maksudnya mereka mungkin punya kesibukan lain, sementara aku mungkin bisa dibilang sibukku cuman hanya di ke gereja gitu kan. Tapi ya kadang capek gitu kan, tapi kadang akhirnya kayak aku mikir ya itu Tuhan gitu, Tuhan punya rencana pasti. Kalau aku sering ingat kata-katanya ya, Tuhan tuh punya rencana indah buat setiap jalan hidupnya manusia gitu sih Kak. Jadi kayak ya udah gitu, ya aku berdoa nyerahin semuanya gitu, Tuhan, yang kayak kakak bilang tadi, Tuhan ya aku serahin semuanya gitu, Tuhan mau apa di dalam hidupku, Tuhan mau aku seperti apa, aku serahin gitu, Tuhan yang tahu gitu. Karena kayak aku mikirnya ya, rencanaku mungkin aku pengen cabut gitu dari Bandung, rencanaku mungkin aku pengen berhenti apa seperti itu, tapi nggak bisa gitu loh. Kayak ngerasa kalau aku berhenti, kalau aku misalnya pulang ke
Kawan jahe ke Brastagi. Ya. Temen-temenku yang di sini gimana ya gitu. Maksudnya kayak kerasa mungkin beberapa kayak aku ngerasa mungkin kayak gimana ya, mungkin nanti kayak Kak Ripka, kayak Cindy mungkin tinggal berdua nih mungkin di sini, atau mungkin Bang Evan nanti kerja gitu kan. Mungkin mereka juga kelabakan gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa ya mungkin Tuhan punya rencana indah, pasti dia punya rencana indah Karena gitu sih. Tuhan tahu kamu mampu sih San, menurutku. Iya, ya nggak tahu juga sih. Karena ya nggak tahu sih ya Kak. Maksudnya masalah mampu atau enggak itu, kalau sudut pandangku mampu atau enggak itu tergantung dari kemauan kita gitu. Kalau aku ngerasanya gitu. Kemauan kita dan kemauan Tuhan Kemauan sih. Tuhan, Iya, iya, kalau gitu. misalnya kamu bilang Tuhan aku mampu, tapi Tuhan bilang enggak anakku, enggak akan Iya, terjadi benar, sih. gitu. Dan ini sih San, kan kamu bilang tadi kamu capek. Menurutku memang pas sih ngeluhnya ke Tuhan gitu. Terus jadi nanti kita tinggal kayak ngelihat, oh Tuhan waktu itu kamu bentuk aku waktu di PA yang ini ya, aku tuh kena marah sama yang ini. Oh berarti ini maksudnya Tuhan gitu. Jadi pasti buahnya enak banget San nanti pas dipetik. Semoga Dan ya. entah itu nanti di kerjaan, entah itu nanti di kisah cinta Kehidupan gitu yang ya. lain gitu ya. Kehidupan yang lainnya Yang lain, gitu. iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kamu ada sempat bilang kalau kepengurusan ini akan segera berakhir kan. Nah, itu bulan Kalau regenerasi kalau kita ikut sesuai jadwal sih bulan 9. bulan 9 bentar itu lagi tuh, ya. Iya bentar lagi. Kamu lanjut lagi nggak? Nah itu jadi dia pengurus? sih nggak tahu sih. Maksudnya aku sih apa ya, mungkin mikirnya ya udahlah gitu. Tuhan gitu. Tuhan mau aku gimana gitu. Tuhan mau, apakah Tuhan pengen aku di Bandung? Ya aku kalau memang Tuhan bilang iya ya aku iya gitu. Tapi kalau memang nanti pada saatnya Tuhan bilang cukup, ya aku nggak bisa maksain kayak yang Kak Sari bilang tadi gitu. Tuhan bilang, kayak aku bilang Tuhan aku masih mampu gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu nggak mampu untuk selanjutnya gitu. Ya itu nggak bisa paksain. Berarti gitu bisa sih. didoain dari sekarang sih San. Siapa tahu jawaban doanya nanti bulan 9. Ya, kita nggak Jadi 2 tahu kali sih. periode gimana? Nanti Iya. ada temennya host yang sama Cindy katanya kayak kelihatannya sih mau. Host yang sama Cindy ya itu. Iya, kayaknya Ya, mau coba host. Kita coba nanti kita tanya mungkin Iya. ya next time ya. Itu sih, tapi Tapi ada nggak kepikiran gitu bakal jadi pengurus lagi di 2 periode, pengurus runggun 2 periode atau ya enggak gitu? kalau kepikiran untuk jadi 2 periode mungkin nggak tahu sih, maksudnya nggak ada kepikiran sampai ke sana gitu. Cuman kepikirannya kayak Aku nggak mau jawaban bijak ya. maksudnya gini sih Kak, apa ya, kayak aku dari cerita flashback lah ya, Ya kan? dari pertama kali ngawan Sekalian tuh cerita suka duka nih ceritanya atau enggak, maksudnya terkait di kepengurusan Permata gitu. Kayak aku tuh dari kayak nggak ada pernah berhenti jadi pengurus di Permata oh gitu. berarti habis dari sektor kemarin langsung lanjut runggun ini Ke ya. Runggun, iya, bahkan sebelum aku ke Bandung di Brastagi juga aku sebagai pengurus gitu kan, dan itu nggak berhenti gitu. Pertama aku berarti kalau aku ngawan tuh kelas 1 SMA. Nah kelas 1 SMA aku ngawan langsung jadi pengurus. Di Nah, Brastagi. iya sampai kelas 3 awal kan biasanya itu 2 tahun kan. Nah kelas 3 aku juga jadi pengurus gitu. Jadi kayak berhenti untuk tidak jadi pengurus ataupun kita bilang pelayan Tuhan tuh cuman kayak jaraknya tuh cuman beberapa bulan aja gitu. Nah kayak aku ya mikir ya mungkin Tuhan punya rencana untukku di dalam setiap pelayanannya, itu nggak tahu sih gitu ya. Kayak ngerasa ya udah Tuhan mau aku kayak gitu aku jalanin gitu. Aku nggak mau juga nolak karena kayak ngerasa kayak kemarin mungkin sempat juga kepikiran gitu kan, ketika regenerasi waktu itu kenapa nolak gitu ya, kenapa aku nolak, mungkin kenapa ya aku Dulu nolak. nyesel nggak San waktu acara itu gitu? Waktu acara itu nggak ada nyesel sama sekali sih Kak, waktu di hari H acara gitu. Cuman yang kayak setelah hari H acara itu tadi yang kayak aku bilang tadi kan, yang kayak aduh setelah ini aku berarti aku cuman ke gereja tuh Jadi kalau jemaat ada, ya gitu. iya jemaat ataupun sebagai jemaat apa, cuman jadwal waktu lagi soundman aja gitu. Kayak mikir nanti kalau ada PA Permata berarti aku cuman duduk dong gitu, ngeliatin teman-temanku, ngeliatin apa gitu. Jadi kayak ngerasa gitu, nyesalnya di situ gitu. Cuman kayak makanya waktu
ditanya sekali lagi waktu setelah itu kayak merasa mungkin ini ya jawaban yang Tuhan kasih dari doaku gitu. Dan akhirnya ya kayak gitu tadi aku terima juga dan senang juga sih, maksudnya di ketika aku jadi pengurus Permata yang tadinya mungkin orang yang apa ya, ibaratnya dibentuk lah sekarang gitu, bisa kenal juga orang-orang yang dulunya aku tidak terlalu dekat gitu, yang sekedar tahu, sekedar kenal orang itu gitu. Jadi sekarang udah bisa hampir tiap minggu ketemu gitu kan, yang sering bareng-bareng. Nah gitu, suka dukanya sih mungkin banyak, tapi kalau dijalanin dan dinikmatin enak sih gitu sih. Sebenarnya yang aku rasain gitu sih. Tapi satu pesanku sih San, jangan membatasi pelayanan dan jangan dari diri sendiri, Tuhan aku udah ya pelayanan. Enggak sih, kalau Tuhan mau kamu pelayanan terus sikat bro gitu kan. Iya sih, maksudnya kayak kadang mungkin kadang juga gitu sih, kayak kadang kayak mungkin kayak Kak Sari juga mungkin sering nanyain, San bisa minggu ini bisa apa, Bang Aldo mungkin nanya gitu kan. Iya curcol Kadang iya curus juga ya kan. Kadang nanyain bisa nggak gitu, kadang nggak bisa untuk bilang enggak gitu loh Kak, gitu kayak yang kayak Kakak bilang tadi, kalau bilang Tuhan bilang kamu mampu dan kamu bisa untuk pelayan itu ya ayo gitu. Jadi yang kayak ya ayolah gitu, karena kayak aku pun ngerasa seneng aja gitu hari, jadi aku punya kegiatan Sabtu Minggu ketemu orang-orang gitu kan, interaksi juga ya, interaksi gitu. karena sejauh apapun kita ngomong enggak, bisa pelayanan enggak, ujung-ujungnya tuh kayak dibelokin jadi iya lagi gitu kan. Benar. Jadi kayak percuma nolak iyanya Tuhan gitu. Karena ya mungkin sempat beberapa kali gitu kan mikir udahlah gitu, waktu aku balik sih, maksudnya di akhir 2020 Desember aku balik ke Brastagi. Oh kamu sempat balik sebulan juga kan, so mikir udahlah nanti sampai Bandung agak lebih nyantai lah, nggak terlalu ngurusin di apa ya, sempat kepikiran gitulah, nggak terlalu ngurusin di kegiatan-kegiatan Permata lah gitu. Mungkin di awal-awal bisa gitu, maksudnya bersikap bodoh amat itu, tapi ketika berjalan gitu kan kayak aduh enggak sih gitu, kayak gregetan nggak sih? Gregetan, nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa kita nggak bisa untuk menolak jalan Tuhan gitu. Bahkan kalau kita agak ke Alkitab sedikit lah ya. Bahkan yang Nabi Yunus pun disuruh ke Niniwe, dia mau membelot, ujung-ujungnya dia kesana juga kan gitu. Mau sejauh apapun dia, Tuhan udah tahu, nih orang nih pengen lari nih dari apa yang aku perintahkan gitu. Tuhan pengen Tuhan tahu bahwa sebenarnya kita, yang kayak Kakak bilang tadi, Tuhan tuh tahu kita mampu, terus kitanya yang sok-sokan nggak mampu gitu. Udahlah itu nggak bisa dikerjain gitu. Tapi ya ujung-ujungnya dikerjain juga gitu. Nah ini jalannya gitu, kayak ibaratnya Tuhan ngomong gitu ke kita gitu loh. Tadi kan kamu bilang kamu ada pelayanan lain kan selain jadi pengurus Permata nih, ada jadi soundman di tim musik. Terus sekarang kayaknya udah semua ya di tim musik kamu bisa. Nggak bisa juga aku main alat musik. Oh iya. Terus di saat berarti kan ada satu saat nih kamu jadi seorang pelayan tim musik dan kamu juga menjadi seorang pengurus Permata. Ada nggak sih kesulitannya pas lagi bentrok atau gimana? Jadi bisa sharing juga sama teman-teman yang mungkin aku tuh mau jadi pengurus Permata tapi aku tuh punya pelayanan ini gitu, kayak ada guru sekolah minggu juga kan. Nah itu kayak gimana tuh San? Enggak sih Kak, maksudnya kalau bentrok, bahkan kadang aku lebih suka misalnya bukan bentrok ya, misalnya di dalam satu hari itu ada jadwal pemusik, tim musik dan juga jadwal Permata gitu. Aku lebih suka itu jadi aku yang bentrokin sendiri gitu, disatuin di satu hari yang sama gitu. Biar contoh misalnya kita kan PA Permata tuh sebulan sekali kan, bisa di akhir bulan gitu. Contoh misalnya kalau misalnya aku otomatis kan aku pasti di gereja gitu, di PA Permata gitu, pasti aku cari nih bisa nggak ya kira-kira aku jadwal di hari yang sama gitu, baik jadi soundman atau PC atau apapun yang bisa aku kerjain gitu kan. Nah gitu kadang. Nah sebenarnya kalau yang aku bilang, kalau orang bilang
aku pelayanan di A nih nggak bisa pelayanan di B gitu. Enggak, sebenarnya bisa gitu, bisa. Kamu sebagai tim musik, kamu bisa juga sebagai pengurus di Permata, atau kamu sebagai pengurus Permata, kamu bisa juga sebagai guru sekolah minggu gitu. Karena kalau kita lihat juga ada beberapa lah gitu, dia guru sekolah minggu tapi dia pengurus Permata, ada gitu. Kamu sebagai, ya meskipun misalnya contoh kamu sebagai tim musik, kamu sebagai guru KKR gitu, guru sekolah minggu, bisa gitu. Yang penting jangan batasin diri, kayak kakak bilang tadi kan, jangan batasin diri kamu. Kalau Tuhan bilang kamu mampu, terima bahwa kamu mampu gitu. Jangan sok-sokan, nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa nih kalau misalnya 2 pelayanan di 2 tempat yang berbeda. Bisa gitu. Berarti di situ juga kan belajar manajemen waktu Iya. gitu. Meskipun ya masih agak sedikit buruk lah gitu kan, masih sedikit lupa gitu. Kadang misalnya nentuin, oh iya ya hari ini ada kegiatan Permata gitu, kadang lupa. Atau oh iya ya sebenarnya aku hari ini PIC gitu. Atau sebenarnya aku hari ini pelayanan ya tapi aku terlambat gitu. Kadang sedikit bermasalah sih di situ. Cuman yang aku rasain ya, meskipun sering dimarah-marahin, sering disinggung-singgung, tapi ya teman-teman yang di dalam pelayanan itu baik-baik lah menurutku ya. Karena ya tetap aja mereka, meskipun seorang santri yang ya sampai sekarang dicap lah mungkin ya, seorang santri itu terkenal dengan terlambat gitu ya. Sampai bertua mungkin beberapa tahu bahwa kalau di setiap pelayanan yang sering terlambat itu santri gitu. Tapi ya seru aja gitu, kayak jadi bahan bercandaan, atau jadi lebih dikenal sama orang lain gitu kan, meskipun dari hal buruk. Tapi ya tapi ada usaha nggak sih San buat betulin? ada sih Kak, maksudnya usaha selalu ada sih gitu. Tapi susah ya, macet gitu ya. Kadang ada aja ya alarmnya nggak bunyi. Baik. Jadi ya semoga lah semakin baik lah ke depannya gitu kan. Mungkin ya kayak Kak bilang tadi ya, ini jadi salah satu jalan Tuhan untuk mengajari seorang santri yang tadinya sering-sering telat nanti ya ke depannya jadi lebih on time kan. Amin teman-teman. Nah San, jadi kan sempet nih kamu cerita kalau kepengurusan ini bentar lagi. Nah ada nggak sih yang pingin banget kamu lakuin, atau aku pingin ada sesuatu yang masih mengganjal, atau kamu pingin kita kumpul ya 13 orang itu tadi, atau ada acara yang mau kamu bikin atau apa? Kalau yang 13 iya kita kumpul itu Kangen dari dulu sih pengennya gitu. Karena dari awal nggak pernah kumpul 13-nya gitu. Oh soalnya kalian habis naik jadi pengurus langsung renovasi gereja juga ya? Langsung renovasi gereja. Padahal mungkin yang aku ingat kami lengkap 13 itu waktu hari itu doang, hari pelantikan. Ya aku cuma mengingat pada saat itu kami lengkap 13. Sisanya ya paling jago 12 atau bahkan 11 orang gitu kan. Sebenarnya yang aku paling pengen ya gimana ya, mungkin nggak bisa dipaksain juga nanti yang teman-teman yang udah di kampung gitu kan. Tapi pengennya sih gimana ya, bisa mungkin ya kita kumpul bareng nih, bareng-bareng ber-13, meskipun ya ada mungkin yang kemarin teman kita salah satu yang mengundurkan diri karena kesibukan gitu kan. Mungkin kalau kumpul 13 orang setelah pandemi ini atau gimana kalian? Gitu. Kalau kegiatan atau sesuatu yang mau kamu lakukan di Permata ini? Sesuatu sih dengan kondisi saat ini ya? Dengan kondisi saat ini. Dengan sisa 3 bulan. 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan. Apa ya? Aku cuman pengen ngelakuin apa yang bisa dilakuin secara maksimal sih Kak. Misalnya kayak PA nih, udah di spoiler juga mungkin, ataupun sudah akan dilaksanakan ke depannya bahwa PA bakalan hybrid gitu kan. Ada yang offline, ada yang hadir secara langsung, dan ada yang online gitu. Nah, ya aku pengen kita nunjukin gitu bahwa Permata tuh bisa disiplin dalam hal protokol kesehatan. Bahwa memang apa yang selama ini Permata harapkan dalam kerinduannya hadir bersama-sama dengan teman-temannya tuh, bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan di tempat yang sama tuh nyata gitu. Nah, aku yang kadang mikirnya ya jangan sampai
nih kita udah dikasih kesempatan nih. Nah aku yang sering keselnya tuh gitu kak, gitu kan. Udah kasih kesempatan. Kita udah dikasih kesempatan tapi kita melakukannya yang kayak biasa aja gitu, atau bahkan yang seadanya. Nah yang kayak gitu yang aku kadang gregetan gitu kan. Nah yang ngerasanya ya dalam waktu 3 bulan ke depan mungkin kita bisa maksimal lah gitu. Mungkin ada 3 kali kesempatan nanti PA secara offline kita maksimalin gitu. Bahwa memang Permata tuh rindu gitu, kerinduannya kelihatan di situ gitu. Ataupun dari kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih, perkes gitu ya, kita maksimalin kayak gitu sih gitu. Tapi kalau secara spesifik kegiatan sih ada mungkin yang kepikiran, tapi mungkin takut belum bisa dicapai pada sekarang gitu dengan kondisi seperti ini gitu sih kak. Nah San, sebelum kita tutup nih perkes kita hari ini. Aku mau tanya, sebutkan satu kata yang sangat berhubungan dengan Permata. 3, 2, 1. Melayani. Aduh, oke teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada butuh bantuan Sandri untuk di Permata, kalian boleh menghubungi Sandri karena katanya Permata adalah melayani. Oke. San, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di sini, sudah mau bicara, ngobrol-ngobrol kali San. Ngobrol-ngobrol di sini. Kongko, kurang kopi. Iya. Terima kasih San. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk pengalamannya gitu. Oke, teman-teman, kita ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.